Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'fihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini bersama-sama kita bisa hadir memenuhi salah satu di antara tugas kita bersama, yaitu thalabul ilmi, insyaallah. Salawat salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari, yaitu sebuah ikrar, ya. Sebuah ikrar, sebuah ahdun sebagai seorang muslim, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluknya. Kalimat komitmen seorang muslim ini, jamaah sekalian, adalah mencakup sangat banyak hal tentang syariah Islam ini. Namun pada malam hari ini tentu tidak bisa kita sama-sama pelajari semuanya, kita pelajari sebagian saja. Kalimat komitmen yang tadi saya sebut, kok berdengung terus ya? Ya. Kata-kata komitmen yang ada di dalam judul kita pada malam hari ini, bahasan kita pada malam hari ini adalah saya ambil dari dua suku kata yang ada di dalam Al-Quran dan satu suku kata yang sama dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai hamba-hamba yang beriman. Ini sering saya sebutkan, kalau sebutan wahai orang-orang yang beriman ini hanya untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman silahkan minggir. Silahkan minggir aja. Ini hanya untuk orang-orang beriman saja. Yaitu tunaikan atau sempurnakan bil uqud. Uqud ini jamak dari akdun, ya. Jamak dari akad, ya. Jadi akad itu bahasa Al-Quran, yang kemudian ada istilah akad nikah, kemudian ada akad jual beli. Ini adalah bahasa Al-Quran, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kemudian uqud itu adalah jamak, bentuk jamak dari akad. Berarti maksudnya adalah berbagai macam akad. Sempurnakan oleh kalian wahai orang-orang yang beriman di dalam berbagai macam akad yang kalian selenggarakan, yang kalian
sepakati bersama-sama. Nah, dari kata-kata akad inilah kemudian saya ambil satu kata akad itu artinya adalah komitmen sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Sekaligus jamaah yarhamukumullah, kita sama-sama bisa mengetahui bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran ini sangat banyak banget, dan saya yakin jamaah sekalian sampai saat ini di antara jamaah sekalian tidak satupun di antara kita yang mengetahui jumlah perintahnya berapa. Ya. Jamaah sekalian, panjenengan sekalian, ada yang tahu jumlah perintahnya Allah ada berapa dalam Al-Quran? Ya. Ibu-ibu, wonten ingkang ngertos pinten perintah Allah wonten Al-Quran? Ada berapa? Bapak-bapak ada berapa? Ya. Jawaban yang paling mudah adalah banyak. Banyak banget. Padahal jamaah sekalian, kita ini dari dulu, dari kita kecil sampai sekarang ini mempunyai definisi yang sama, yaitu takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu hafalan sejak kecil sampai gede sampai tua. Akan tetapi hafalan itu atau definisi itu hanya cukup di definisi saja. Kita tidak pernah berusaha untuk menambah pengetahuan terhadap jumlah perintah Allah itu janjane piro. Nah, salah satunya adalah ini, yaitu menunaikan berbagai macam akad. Yeah. Yang kedua, adalah terdapat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-34. Bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aufu bil ahdi wa aufu bil ahdi. Sebetulnya sempurnanya ayat ada lebih dari ini, ya. Ada yang buka surat Al-Isra ayat 34, sempurnanya ayat bagaimana? Saya tidak hafal saya. Ya, sempurnanya ayat adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyudda wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya, jemaah yarhamukumullah, kalau kita bersama menyimak gugusan ayat yang ada dalam surat Al-Isra, kurang lebih 10, saya lupa ayatnya, kemungkinan dari ayat 25-an sampai ayat 40, ya. Di situ itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kata-kata yang sama. Kalau saya diambilkan
mushaf Al-Quran, saya tunjukkan persisnya dari ayat keberapa. Ada yang berkenan barangkali. Mulai dari ayat berapa sampai ayat berapa, itu kalimatnya itu sama semua. Ya, di ayat ini persisnya ya, mulai dari ayat 29, kalimatnya adalah wala. Kemudian ayat 31 dengan dahului dengan kalimat wala. Kemudian 32 wala. Kemudian 33 wala. Kemudian 34 wala, kemudian 35 wala, kemudian 37 juga wala. Kalimatnya pakai wala semua. Artinya bahasa Indonesianya adalah dan kalian jangan. Semuanya itu kalimatnya dan kalian jangan. Berbagai macam larangan ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ini hanya sebagian kecil saja. Nah, jadi jamaah yarhamukumullah, berdasarkan beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Isra itu, di dalam teori memberikan arahan dan didikan kepada sesama kita, ini antara Al-Quran dengan pengetahuan psikologis berbeda. Bapak Ibu sekalian, ada nggak di antara kita yang pernah ikut parenting? Ada yang pernah ikut parenting, anak-anak parenting orang tua? Pernah ya? Nah, kalau pernah, seingat saya juga pernah ikut. Itu dalam parenting itu dilarang menggunakan kata-kata jangan, ya kan? Jangan menggunakan kata-kata jangan kepada anak-anak. Begitu. Kalau Al-Quran menggunakan kata jangan terhadap larangan sesuatu yang memang tidak diperbolehkan, dan sesuatu perbuatan itu adalah yang dilakukan menjadi hina, menjadi celaka, maka kalimat jangan itu tetap disebutkan. Kalau parenting tidak. Jadi misalnya ada anak main pisau, kemudian kita nggak boleh mengatakan jangan main pisau. Ngomongnya gimana Pak? Nah, yang ikut parenting. Nah, ngomongnya gimana? Anak main pisau, kemudian kita akan melarang. Nah, pisaunya tajam, nak. Sini saya pinjam. Begitu kan? Nah, ini berarti teorinya Al-Quran di dalam mendidik sesama itu berbeda dengan teori psikologis yang ada di kita. Nah, semenjak itu saya nggak pernah lagi ikut parenting. Ya. Karena saya ikut 2 kali ketika anak saya masih usia SD, ada undangan parenting. Kemudian lain lagi saya diundang untuk ikut parenting lagi. Loh, kok podo semuanya? Saya tetap ikut kepada Al-Quran. Kalau memang ada sesuatu yang tidak boleh, maka kita katakan jangan. Ini kok ketemu lagi.
Apa terlalu dekat saya? Enggak, ini kebalik apa pengaruh ini apa? Oh gitu. Pengaruh ya? Saya taruh sini aja. Oh, gitu. Nah, di dalam surat Al-Isra ini kalimatnya adalah al-ahdi, al-ahdu, artinya adalah penuhi janji. Berarti al-ahdu artinya janji di dalam ayat ini. Salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita disuruh memenuhi janji. Sungguh janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ahda kana mas'ula. Ini menjadi sebagian dari kekurang sempurnaan kita di dalam memahami kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata mas'ula di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Selama ini yang kita pahami adalah pertanyaan-pertanyaan nanti itu yang kita hafal adalah man rabbuka. Ya. Wama kitabuka, wama dinuka, terus itu betul, tidak salah. Sama sekali tidak salah. Tapi kemudian kalimat mas'ula ternyata tidak hanya itu, yaitu janji itu ternyata nanti dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yarhamukumullah, apakah kita pernah nyulayani janji? Ya. Ya. Maka saya berharap kalau kita sebagai orang yang beriman mulai malam hari ini jangan mudah berjanji. Jangan mudah berjanji. Kalau memang kita memperkirakan bisa memenuhi janji tersebut, boleh kita janji. Pun kalau sudah kita janji, kita harus bilang insya Allah. Harus bilang insya Allah. Baik janji terhadap diri sendiri maupun janji terhadap sesama. Ya, saya ulangi, baik janji terhadap diri kita sendiri maupun janji terhadap sesama. Janji terhadap diri sendiri bagaimana? Misalnya, saya ngomong sendiri, tidak ada kaitannya dengan jenengan. Saya nanti mau lewat Blatak pulangnya. Itu kan ngomong sendiri. Saya nanti pulangnya mau lewat Blatak. Itu saya sendiri yang ngomong. Maka saya harus mengucapkan insya Allah saya nanti pulangnya mau lewat Blatak. Meskipun sendiri. Jadi kita tidak boleh memastikan sesuatu yang kita akan rencanakan itu berjalan dengan baik. Kita harus bilang insya Allah. Begitupun dengan kita dengan kaitannya dengan orang lain. Maka kita harus bilang insya Allah. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang ketiga, kalimat ahdun ini terdapat di dalam doa Sayyidul Istighfar, zikir Sayyidul Istighfar. Saya yakin jamaah sekalian sudah membiasakan doa atau zikir Sayyidul Istighfar ini. Kalau saya pribadi Sayyidul Istighfar ini tidak saya masukkan di dalam kategori doa, tapi masuk dalam kategori zikir, ya. Tidak masuk dalam kategori doa, karena bukan sifatnya permintaan, tapi sifatnya adalah zikir, zikir Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya wa huwa min ahlil jannah. Siapa yang berkata, siapa yang mengucapkannya pada waktu siang harinya, mukinan biha, penuh dengan keyakinan, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal pada hari itu, qabla ayyumsiya, sebelum sorenya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili, dan siapa saja yang berzikir dengannya di sebagian malamnya, wa huwa muqinun biha, dan dia dalam kondisi yakin, famata qabla ayus biha, dia meninggal sebelum subuh, fa huwa min ahlil jannah, maka orang tersebut termasuk ahli surga. Ya, lafaz ini bisa dijadikan sebagai andalan ahlu surga, ya. Tapi zikir ini harus disertai dengan arti, makna, dan konsekuensinya. Kalau hanya berzikir saja, maka tidak masuk di dalam kategori apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satu di antaranya yang ada di dalam Sayyidul Istighfar ini adalah yang kasih garis merah itu, yang saya kasih tanda merah itu, wa ana ala ahdika, itu yang saya maksud. Ya. Di dalam nasihat kita pada malam hari ini, yaitu wa ana ala ahdika, ya Allah, ya. Jadi kita ini berikrar, ya Allah, saya dalam ikatan perjanjian kepadamu. Hidup saya ini dalam kontrak perjanjian kepadamu, ya Allah. Ikrar seperti itu yang membuat kita diantaranya adalah masuk dalam kategori min ahlil jannah. Terjemahnya adalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjianmu dan janjimu, aku tetapi sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ini terjemah zikirnya tadi. Kemudian lanjutan sabdanya adalah, barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Demikian jamaah sekalian, dua ayat dan satu hadis yang ada kata-kata ahdun atau akdunnya. Maka kemudian
kita jadikan sebagai nasihat kita pada malam hari ini. Jamaah yarhamukumullah, di hadis yang Sayyidul Istighfar ini tersebut, di dalam hadis tersebut, siapa yang mengucapkannya di waktu siang dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam. Nah, sementara jamaah sekalian, di tengah kita bersama, amaliyah ini biasa dijadikan satu dengan zikir pagi dan petang atau sore. Bedanya sore sama petang apa? Hah? Nek petanggi wes peteng. Nek sore ya. Tentu saya tidak bermaksud mengutik-utik ikhtilaf, tidak ya. Tapi kita simak saja sabda yang lain yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mohon maaf saya tidak tuliskan kalimat aslinya. Barang siapa mengucapkannya, maksudnya Sayyidul Istighfar tadi, setelah masuk waktu subuh, nah gitu ya. Setelah masuk waktu subuh, ini maksudnya pagi itu adalah berarti mulai dari subuh. Berarti dibaca, misalnya kita baca sebelum sholat subuh juga masuk, dibaca sesudah sholat subuh juga bisa. Dibaca ketika jam 7 juga belum siang, dibaca jam 8 juga belum masuk waktu siang. Karena di hadis yang pertama menyebutkan membacanya di siang hari. Maka jamaah sekalian, dengan demikian kita tidak usah ayel-ayelan. Sayyidul Istighfar kok lemoto jam 7. Jangan, ya biar saja. Gitu ya. Karena memang penjelasannya di dalam hadis seperti itu. Lemoco Sayyidul Istighfar ki engko rasa iki, ya tidak perlu begitu. Kalau memang sudah masuk waktunya tersebut. Jadi tidak usah ayel-ayelan. Barang siapa mengucapkannya setelah masuk waktu sore, jadi kalimat setelah masuk waktu sore kapan? Bareng ngasar, gitu ya. Yang dimaksud sore adalah asar. Jadi tidak usah kita membahasakan dengan mengkhususkan petang. Nek urung peteng belum, tidak demikian. Tapi sudah mulai sore sudah boleh membaca zikir tersebut sampai yang tadi disebutkan di hadis awal, yaitu jamaah sekalian, barang siapa membacanya di waktu malam. Nah, ini terjemahannya di waktu malam. Nah, ini perlu kita melihat konteks aslinya. Konteks aslinya adalah ini, waman qolaha minan nahar, waman qolaha minal lail. Artinya adalah sebagian dari siang, sebagian dari malam. Berarti bukan siangnya, bukan malamnya, tapi sebagian, berarti di awal-awal siang, kemudian atau di awal-awal malam. Di awal-awal malam itu terus kapan? Ya, misalnya habis maghrib, itu awal-awal malam. Awal-awal malam. Sehingga kalau ada yang berzikir dengan Sayyidul Istighfar, tentu saya awali wallahu a'lam bishawab. Zikir habis asar silahkan. Zikir menjelang maghrib silahkan.
Zikir sesudah maghrib, silahkan. Saya dulu sebelum membaca hadis ini, lewat suatu masjid, kok ada baca Sayyidul Istighfar kok sesudah sholat maghrib, kayak ini Muhammadiyah kok NU toh, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ternyata perlu kita mempelajari hadis itu supaya mengerti. Kalau kita tidak mempelajari hadis, nanti akhirnya menjadi berpecah belah. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami, ya. 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 Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan atau ada timbul masalah, kita persilahkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita lanjutkan kembali. Cukup? Ya. Kalau cukup, kita lanjutkan. Ya. Jamaah sekalian, ahdun, ini yang tadi saya terjemahkan dengan komitmen, adalah kata-kata ahdun. Sebetulnya ahdun itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah persetujuan. Maksudnya persetujuan itu setuju dengan sebuah kesepakatan. Jadi Allah menjanjikan kepada kita bersama, kemudian kita mensepakati, itu namanya ana ala ahdika. Ya. Misalnya Allah membimbing kita untuk mempunyai sebuah ikrar, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya itu Allah membimbing kita supaya kita ini mohon kepada Allah untuk berada di atas jalan yang lurus. Kemudian jalan yang lurus itu dijelaskan siapakah atau apakah jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus adalah jalan hidup yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jamaah sekalian, siapakah yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalan hidup yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka siapa? Para nabi, para orang mati syahid, orang-orang soleh, orang-orang jujur. Itu contoh konkretnya. Jamaah sekalian, Ashabul Kahfi termasuk orang yang mendapatkan nikmat nggak? Ya, Ashabul Kahfi rekoso nggak? Rekoso nggak? Ashabul Kahfi hidupnya rekoso nggak? Rekoso. Tapi disebutkan mendapatkan nikmat. Jadi jangan bayangkan yang mendapatkan nikmat itu segala sesuatunya. Wah, wes pokoknya serba kecukupan. Tidak demikian. Meskipun itu salah satunya. Karena jamaah yarhamukumullah, Nabi Sulaiman juga tercukupi segala sesuatunya. Itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Nabi Ayub yang sakit 18 tahun juga termasuk orang yang dikaruniai nikmat. Nah, gitu. Jadi kenikmatan di sini maksudnya
adalah orang-orang yang mengikuti jalan lurus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahdun artinya perjanjian. Ahdun artinya permufakatan, ahdun artinya ikrar, sumpah, janji, komitmen, dan kewajiban. Begitu jamaah sekalian, kita fokusnya kepada salah satu saja, yaitu kepada perjanjian. Aku dalam ikatan perjanjian kepadamu ya Allah, wa ana ala ahdika. Ya, jamaah yarhamukumullah. Jadi ahdun ini tadi sudah kita sebutkan, jamaah sekalian, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama tadi, yaitu wa aufu bil uqud, mencakup seluruh bentuk komitmen, bentuk perjanjian, bentuk ikrar. Yaitu misalnya adalah mencakup kullu aqdin minal uqud ka'aqdil bai'i wasyirkati, komitmen terhadap transaksi jual beli. Jadi kalau orang beriman, maka kalau mengadakan transaksi jual beli harus ada komitmennya. Ya, komitmennya apa? Nanti kita jelaskan sebagiannya. Misalnya ada sebuah kerjasama. Saya mohon maaf, ini saya berikan contoh kasus. Dan kasus ini terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi di tengah kita bersama. Tapi kalau ada yang kembar, ya tingapunten kalau ada yang kembar. Tapi ini kasusnya ini betul-betul terjadi. Kasusnya begini, ada sepasang suami istri. Suami istri ini mensepakati untuk membeli tanah dan membangun sebuah rumah. Suaminya urun 20% dari pembelian tanah dan rumah tersebut. Kemudian istrinya dengan dibantu orang tuanya melengkapi yang 80%-nya. Yang 80%-nya. Kemudian tanah dan pekarangan itu dibalik nama. Sertifikatnya atas nama suami. Sertifikatnya atas nama suami. Nah, sesudah disertifikat, kemudian istrinya dicerai. Ya, nggak ada yang sama kan? Alhamdulillah. Saya khawatir kalau ada yang sama gitu. Ya, sesudah tanah itu disertifikat, kemudian istrinya dicerai. Nah ini penilaiannya saya serahkan kepada jenengan semuanya, gitu ya. Nah ini namanya bentuk kerjasama yang ternodai, ya, yang ternodai. Kalau kita sebagai orang yang beriman, tentu kita harus memberikan kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik. Kalau memang harus berpisah, maka ya saran saya sih minimal disusui. Yang 80% tadi disusui, ya, disusui. Kemudian bentuk sumpah
kemudian bentuk nazar, bentuk perdamaian, kemudian akad nikah dan yang lain-lainnya. Ini secara umum demikian. Ya, kita contohkan yang jual beli. Ya, sebagian di antara syarat jual beli di dalam syariah Islam, jamaah yarhamukumullah, ini hanya sekedar contoh saja, gambaran sketsa kasar saja, yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho, secara sadar dan ridho. Maksudnya secara sadar dan ridho, jamaah sekalian, adalah jangan sampai salah satu di antara penjual atau pembeli itu nyuntang ngapunten orang ngerti rego. Ya. Tidak tahu harga. Buta terhadap harga, bodoh, tidak berpengetahuan tentang harga. Jamaah yarhamukumullah, ini sangat luar biasanya Islam, jamaah sekalian, bahwa ternyata dalam syariah Islam itu kita tidak boleh membodohi orang bodoh. Ya, kita ini ternyata tidak boleh membodohi orang bodoh. Nah, sekarang saya tanya kepada jamaah sekalian, jenengan seneng nggak kalau beli sesuatu terhadap orang yang tidak tahu harga? Ya, seneng nggak? Jadi orang tidak tahu harga pasaran, tidak tahu harga pasaran. Kemudian kita cari orang-orang yang tidak tahu harga pasaran itu, kemudian barang yang dia bawa saya beli. Ya, itu yang kasihan itu kan jawaban di majelis taklim. Saya masih ingat dulu ketika perubahan harga bahan bakar itu tidak seperti sekarang. Jadi dulu itu rame-rame, di Jumoyo harga bahan bakar sudah naik. Bensin taruhlah, di Jumoyo sudah naik. Kemudian orang-orang nyari ke Tegalarum sana. Pom bensin yang di daerah sana apa eceran yang daerah pegunungan yang belum naik diborong kabeh. Ada nggak yang begitu? Orang Jumoyo loh. Ya nyari yang orang nggak tahu harga. Ini namanya termasuk di antara transaksi yang cacat, yaitu yang tidak sadar. Maka jamaah sekalian, sebagai pembeli yang baik, Mas, ini 1 liter harganya berapa? Harganya 9.000, Pak. Oh, 9.000. Jenengan dari ngertos nek pun minggah nopo. Nah gitu. Jangan kemudian, oh ya tak borong kabeh. Nah, jangan begitu. Jenengan dari ngertos nek niki pun mindah. Oh, belum tahu, Pak. Oh, sekarang itu 12.000, misalnya seperti itu. Oh iya toh. Nah, itu kalau yang beli jamaah al-falah. Jamaah al-falah. Jadi tidak boleh membodohi orang yang tidak tahu. Barang yang dijual harus dimiliki penuh oleh penjual.
barang yang dijual harus dimiliki penuh oleh penjual. Jamaah yarhamukumullah, nyun pangapunten, ada nggak orang yang ngaku-ngaku miliknya ketika menjual sesuatu padahal belum menjadi miliknya atau bukan miliknya? Ada nggak? Kok jawabannya kenceng banget? Ya, ini namanya melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menepati janji, tidak wa ana ala ahdika. Jadi jamaah sekalian, kalau kita berharap atau kita mengandalkan bacaan Sayyidul Istighfar sebagai andalan kita masuk surga, maka kita harus punya konsekuensi. Satu diantaranya adalah wa ana ala ahdika. Caranya seperti ini. Yang biasa mengaku-ngaku barang miliknya padahal bukan miliknya siapa Pak? Saya pernah ditemui seseorang mau ngontrak rumah. Pak, rumahnya saya kontrak boleh? Boleh. Harganya berapa? Saya sebutkan harganya sekian. Untuk berapa lama? Ya kurang lebih 5 tahun, Pak. Soalnya mau buat KSP, Koperasi Simpan Pinjam, buat kantor KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Kalau boleh saya akan sewa selama 5 atau 10 tahun. Oh begitu. Jenengan punya KSP Bapak? Enggak. Nah, maka saya harap jenengan terus terang. Jenengan sebagai makelar atau sebagai pemilik KSP. Nah, gitu ya. Jadi harus kita pertegas begitu. Supaya apa? Supaya orang tersebut terhindar dari sebuah kezaliman. Jadi jangan mengaku-ngaku miliknya kalau memang bukan miliknya. Kalau begitu, apakah menjadi makelar itu haram? Tidak sepenuhnya haram, selama beberapa syarat dipenuhi. Salah satu diantaranya adalah satu, jangan ngapusi, dalam artian jangan membodohi orang yang tidak tahu harga. Yang kedua adalah jangan mengaku menjadi miliknya. Barang tersebut jangan diakui sebagai miliknya, tapi bilang saja ini saya jasa menjualkan. Malah tidak apa-apa. Begitu. Kemudian memiliki harga yang jelas. Boleh, jadi belantik itu boleh, tapi harganya harus jelas. Harganya harus jelas. Jangan pesen-pesenan. Saya sebagai perantara pesen sama yang punya, Mas, nanti kalau ditanya orang, harganya bilang sekian ya. Nah, itu belantik yang tidak boleh seperti itu. Harganya harus jelas, ya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, kalau memang ada prosentase, ya tidak masalah, tapi disebut di awal. Kemudian adanya akad atau kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak, insya Allah sudah pahami. Kemudian objek yang diperjualbelikan bukan barang haram atau terlarang. Kemudian tidak ada unsur penipuan. Ini salah satu di antara wujud komitmen ahdun terhadap sesama muslim.
Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita tes dulu, saya masih kelihatan? Ya. Jangan lupa kalau sudah ngantuk doa Bismika. Ya. Ini adalah salah satu ayatnya yang menyebutkan bahwa ternyata jamaah yarhamukumullah, kepemilikan harta, ya, cara kita memiliki harta dari orang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dengan takulu, ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum. Jadi memiliki harta punya orang lain kemudian kita miliki untuk menjadi milik kita, itu Allah menfirmankannya itu dengan kalimat dan jangan kamu makan, tidak pakai dan jangan kamu miliki. Ini berarti kepemilikan itu mempunyai konsekuensi yang sama dengan makan, ya. Ya, sebentar ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, maksudnya bunuh diri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, demikian jamaah yarhamukumullah, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu salah satu di antara konsekuensi atau komitmen sebagai seorang muslim dalam hal kepemilikan harta. Jamaah sekalian, saya tambahkan satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barangkali ini bagian dari hal-hal yang sering terjadi di tengah kita bersama. Sebetulnya bab ini cukup panjang, tapi kita ambil sebagian saja untuk sebagai satu contoh, yaitu man ishtara syai'an lam yarahu fahuwa bil khiyar idza ra'ahu. Terjemahnya adalah man ishtara, siapa yang membeli syai'an, sesuatu. Ya, yang ini bukan terjemahnya, ya. Saya belum sempat menerjemahkan tadi. Siapa yang membeli sesuatu, lam yarahu, kemudian dia belum melihat barangnya. Membeli suatu barang, tapi belum melihat barangnya. Dan ya, bahwa bil khiyar, maka ketentuan Islamnya adalah harus berlangsung yang namanya khiyar. Khiyar itu artinya bisa maju, bisa mundur, bisa jadi, bisa tidak. Idza ra'ahu, ketika orang tersebut, pembeli tersebut sudah melihat barangnya. Itulah ketentuan Islam.
Jadi kalau kita sebagai penjual, maka kita harus jelaskan sejelas-jelasnya barang tersebut tanpa ada yang ditutupi. Dan jamaah sekalian, seandainya cukup dengan video, cukup dengan gambar misalnya, maka gambar video itu harus jelas banget, seolah-olah pembeli tersebut betul-betul melihatnya. Tapi seandainya ternyata di video kok tidak sama dengan barang aslinya, maka ketika sudah melihat barang tersebut, maka pembeli boleh membatalkan, boleh melanjutkan. Itulah hukum Islam. Nah, jamaah sekalian, yang terjadi sekarang ini di berbagai macam transaksi, apakah mengamalkan hadis ini? Ya, tentu alhamdulillah ada yang masih mengamalkan ini, alhamdulillah. Kemungkinannya juga sudah banyak yang tidak. Terutama sekarang yang jual beli online. Jenengan pernah beli online? Pernah kecewa? Terus kepripun? Ya, husnudzon saya adalah para penjualnya memang belum memahami hadis ini. Maka para penjual online itu nanti diajak ngaji ke Al-Falah ini, supaya paham, sehingga ketika ada transaksi itu ada ikatan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ikatan janji terhadap sesama. Sangat luar biasa. Ya, demikian jamaah yarhamukumullah. Ini ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ya, di penjual dan pembeli harus sama-sama ridho. Maksudnya sama-sama ridho itu artinya adalah tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Ya, harus sama-sama mengerti harga, ya, tidak buta harga. Ya. Wah, saya seneng banget habis menjual kendaraan saya. Kok seneng kenapa? Pembelinya ra ngerti apa-apa. Ya. Orang ngerti apa-apa. Nah terus payu piro? Payu 20 yuta. Padahal kan kemarin-kemarin itu tawarannya hanya sampai 10. Sekarang 20 yuta. Bisa payu 20 yuta. Kenapa? Yang beli orang ngerti, blas. Terus toko aku muni apik, percaya. Aku, oh ini sehat, percaya. Ini tidak baik seperti ini. Ya. Kemudian jamaah yarhamukumullah, di antara wujud yang lainnya dalam transaksi jual beli ini adalah wa ana ala ahdika, dan aku berada di dalam ikatan janji kepadamu ya Allah. Itu diantaranya adalah menyempurnakan dalam menimbang. Ayatnya adalah wa auful kaila idza kiltum, dan sempurnakan timbangan kalian apabila kalian menimbang. Bahkan di dalam surat Al-Mutaffifin menyebutkan wailul lil mutaffifin,
celaka bagi para penimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila menimbang untuk orang lain mereka ya seperti yang biasa terjadi. Jadi jamaah sekalian, ayat ini salah satu di antara pengamalannya yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali wallahu alam bisawab, bahwa kalimat wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yuhsirun itu dibacakan terus di pasar-pasar itu. Nah kan orang sana kan bacakan ayat langsung ngerti kan. Kalau kita kan nggak tahu, harus ada artinya. Jadi misalnya gambaran saya itu di pasar Muntilan itu kemudian dibacakan wailul lil mutaffifin pakai speaker yang keras. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Sambil dibacakan artinya terus dibacakan sehingga orang itu terus ingat. Kalau sekarang minimal ya ditulis. Ya, ditulis. Kemudian tidak sekedar itu. Rasulullah SAW sering mengecek. Ya. Sering mengecek. Di dalam hadis disebutkan salah satu di antara yang dicek adalah penjual gandum. Rasul SAW memasukkan tangannya ke gandum tersebut, kemudian ternyata di dalam gandum tersebut ada yang basah di dalamnya. Atasnya kering, bawahnya basah. Nah, maka Rasul SAW berkata, ini kenapa ini? Kenapa yang di dalam agak basah? Kata penjual tadi, iya, kegerimisan Rasul. Emang gerimis kok ngisor? Gerimis kok nang ngisor? Gerimis kan mesti dari atas. Itu. Jadi di samping juga membacakan ayat ini juga mengecek langsung ke lokasi supaya tidak terjadi penipuan. Begitu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempat mengecek itu, kemudian Rasul memberikan utusan. Memberikan utusan. Kira-kira kalau sekarang ya Menteri Perdagangan lah, ngecek-ngecek ke Muntilan ya, ngecek-ngecek ke mana gitu. Demikian jamaah sekalian. Ya, ini juga sama, yaitu wazinu bil qistosil mustaqim. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman ini wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan selanjutnya saya sampaikan kalimat Al-Qur'annya. Ini yang surat Ar-Rahman ayat yang ke-9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkan timbangan itu dengan adil dan jangan kalian mengurangi neraca atau timbangan tersebut. Jadi jelas sekali ayatnya. Di dalam surat Hud ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ucapan Nabi Syuaib di sini, wa ya qaumi auful mikyal wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahu wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, cukupkan takaran dan timbangan dengan adil, dan jangan kalian merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kalian membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jamaah yarhamukumullah, bentuk kerusakan yang dimaksud oleh ayat ini adalah merusak timbangan. Ya, jadi salah satu di antara wujud kerusakan yang yang terjadi di alam semesta ini adalah merusak timbangan. Saya mohon maaf tidak sebutkan ayatnya,
tapi ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Resikonya apa sih rusak timbangan itu? Mudah-mudahan nanti kalau saya sudah ketemu ayatnya, saya bisa sampaikan susulannya. Resiko kacau dalam timbangan, resiko merusak timbangan. Itu ternyata jamaah sekalian, resiko merusak timbangan itu bukan merusak ngancurin timbangan, bukan cara menimbang. Itu ternyata Allah kemudian memberikan azab dengan memberi pemimpin yang dolim. Jadi bentuk azabnya, bentuk balasannya adalah Allah munculkan pemimpin yang dolim. Begitu. Jadi kalau ada pemimpin yang dolim, sing salah sapa? Maka jangan kemudian kita ini terus nyalah-nyalahkan pemimpin terus, sementara timbangan terus berjalan dengan seperti itunya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memangnya enaknya tuh nyalahin orang lain deh. Ya, demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami, meskipun tidak semuanya yang saya tulis saya sampaikan di sini, tapi minimal ini sudah cukup mewakili bahwa sebagian kecil di antara lafaz yang ada dalam doa atau lafaz Sayyidul Istighfar, zikir Sayyidul Istighfar adalah wa ana ala ahdika. Ya Allah, saya terikat dengan sebuah ikatan janji kepadamu ya Allah, yaitu tidak berbuat dolim terhadap sesama, kemudian menjalani syariah dengan sebaik-baiknya. Demikian jamaah sekalian, saya khawatir Pak Min nggak lihat lagi dengan saya. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Yang selama ini saya oh. Ini yang ngajari gundul-gundul gini Pak Pendi ini. Ya, kalau hadis ini asalnya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawinya itu pembawa hadis sanadnya itu adalah dari Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam An-Nasai di nomor hadis yang tertulis di sini cukup banyak sekali. Adapun hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang hadis yang kedua. Kemudian hadis yang pertama saya mohon maaf lupa menampilkan perawinya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ini, yang kalimat Sayyidul Istighfarnya. Ngerti? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Alhamdulillah. Jamaah rahmatullah, untuk sementara sampai di sini apa yang bisa kita sama-sama pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita bersama.
meningkatkan iman takwa kita bersama. Sebagian dari ayat Allah, sebagian dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembelajaran di dalam kita berinteraksi dan bergaul dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kemasyarakatan menjadi lebih istimewa lagi. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.